Halo Sobat MC, jumpa lagi dengan saya Michael dari MC Consulting. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai aspek perpajakan pada profesi apoteker. Bagaimana ketentuannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kewajiban pajak apoteker, tentunya kita akan melihat apoteker adalah sebuah profesi. Nah, apoteker sendiri adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Nah, tentunya bagaimana cara kita untuk membantu menyehatkan negara? Nah, kemudian obat-obatan dapat membantu menyehatkan manusia. Ya, tentunya profesi ini sangat dibutuhkan bagaimana seorang apoteker akan melihat dari sisi kemampuannya dalam mengelola obat-obatan. Nah, kita lihat di sini bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jika kita lihat di sini bahwa terdapat berbagai macam layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah, tentunya bagaimana layanan publik, subsidi, pertahanan keamanan, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan. Dan kita lihat dari dua sisi, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, kalau pajak pusat, kita akan melihat dari segi pajak penghasilan PPh, kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut dengan PPNBM. Kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB, sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan, serta bea materai. Nah, ini untuk membiayai APBN. Nah, jika kita melihat pajak daerah, di sini ada beberapa hal, yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, hiburan, restoran, reklame, dan PBB untuk sektor perdesaan dan perkotaan, serta BPHTB yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, pajak daerah digunakan untuk membiayai APBD, ya. Kemudian jangan lupa dalam aspek perpajakan tentunya kita harus melihat nih, kita daftar dulu, kita hitung, kita bayar, kemudian lapor. Ya, ini adalah bentuk dari self-assessment system. Kemudian, jika kita melihat dari sisi KTP dan NPWP, nah biasanya dari sisi pelaporan kita akan melihat dulu nih NPWP, ya. Kalau untuk orang pribadi, fotokopi NPWP apoteker merupakan salah satu kelengkapan dokumen administratif untuk memperoleh surat izin apotek, ya, yang tertuang pada pasal 13 ayat 2 huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 mengenai apotek. Oke, kemudian kalau belum memiliki NPWP gimana? Nah, tentunya harus mendaftarkan diri pada KPP terdekat atau melalui e-registration pada www.pajak.go.id. Nah, jangan lupa jika sudah memiliki NPWP, jangan lupakan kewajiban Anda untuk menghitung atau membayar pajak serta melaporkan surat pemberitahuan atau SPT. Nah, bagaimana perhitungan pajaknya? Ya, apoteker yang bertindak sebagai apoteker pengelola apotek dan sekaligus sebagai pemilik sarana apotek. Ya, ada dua jenis nih. Kemudian apotek yang bertindak sebagai apoteker pengelola apotek yang bekerja sama dengan pemilik sarana apotek. Nah, hubungan antara apotek dengan apoteker ini sangat erat, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita melihat dari sisi pajak penghasilannya nih, ataupun biasa yang dikelola dalam PPh, ya, pajak penghasilan. Nah, objeknya apa? Kemudian tarifnya bagaimana? Jika kita lihat dari segi objek, maka tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP atau wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian, tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali dasar pengenaan PPh. Nah, ini untuk apoteker yang tidak memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018. Nah, kemudian
ada yang masuk ke PP 23 tahun 2018, yaitu omset dikali 0,5% dalam periode tertentu untuk apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018. Oke. Nah, pajak penghasilan atau PPH, kita lihat dari subjeknya, kita melihat bahwa WP orang pribadi atau WP badan berbentuk koperasi, CV, firma, ataupun PT. Kemudian, menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, ini adalah kriteria PP 23 tahun 2018. Oke. Nah, jangan lupa bagaimana kita menghitung pajak penghasilan. Ya, kita harus menyesuaikan objeknya dan tarifnya. Nah, serta kalau kita lihat dari pajak penghasilan PPH, lapisan pengenaan pajak penghasilan di sini ada beberapa lapisan. Lapisan yang pertama yaitu 5% sampai dengan 50 juta. Kemudian 15% di atas 50 sampai dengan 250 juta. Kemudian tarif 25% di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan tarif 30% di atas 500 juta. Nah, ini tertuang dalam tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Kemudian, kalau dari segi PTKP, pajak penghasilan untuk orang pribadi, nah kita melihat bahwa status PTKP ini akan mempengaruhi dari si pajak penghasilan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, kalau untuk wajib pajak yang memiliki status TK0 atau tidak kawin, maka PTKP tahunan adalah sebesar 54 juta. Nah, kalau kita melihat ada garing 0, garing 1, 2, dan 3. Nah, ini adalah seberapa banyak tanggungan yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Jika garing 1 berarti tanggungannya 1, garing 2 tanggungannya 2, garing 3 tanggungannya berarti 3. Nah, ketika kita melihat bahwa berapa batasan PTKP, nah kita lihat bahwa untuk setiap tambahan tanggungan adalah 4,5 juta. Nah, itu maksimum 3. Nah, jika dia sudah menikah, maka kita lihat di sini, jika belum memiliki anak atau K0, maka 54 juta ditambah 4,5 juta untuk tambahan WP jika dia sudah menikah untuk istrinya. Dan hasilnya akan menjadi 58.500. Jadi 54 ditambah 4,5. Jadi 58,5. Jika kita dibagi 12, maka 4,875 untuk PTKP bulanannya. Oke. Sedangkan kalau kita lihat bahwa K1, K2, dan K3, nah inilah jika dia memiliki anak sebanyak 1, 2, ataupun 3, yang menjadi tanggungannya adalah keluarga saudara semenda, ya, baik dari papa, mama, ya, keluarga istri, ya, itu dimaksud dengan semenda, ya. Nah, ini boleh dimasukkan, ya, tanggungannya dalam PTKP. Oke. Nah, PTKP itu jangan lupa merupakan penghasilan tidak kena pajak. Oke. Nah, selain itu juga kita harus mempertimbangkan dari sisi PPN-nya. Ya, PPN, apa sih yang dimaksud dengan PPN? Yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, objeknya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh apoteker yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, jika seorang wajib pajak sudah menjadi PKP, maka ada pajak pertambahan nilai untuk setiap penyerahan BKP atau JKP. Ingat, tarifnya adalah 10% dikali dasar pengenaan pajak. Oke. Nah, pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak elektronik, ya, seperti pada gambar di sini. Jangan lupa untuk penomoran nomor seri wajib pajak harus menggunakan Innova, ya, elektronik nomor faktur, ya. Ini kita minta pada DJP, ya, kode dan nomor seri faktur pajak. Nah, untuk nomor faktur pajaknya, nah kita pastikan sudah mendapat persetujuan dari DJP. Nah, untuk memastikan e-faktur valid dilakukan dengan cara memindai QR code
menggunakan aplikasi QR scanner pada smartphone Anda. Ya, tentunya dengan QR code di sini ini akan menggantikan bahwa pendandatanganan secara elektronik sudah berlaku pada faktur pajak yang bersifat elektronik. Kemudian kita melihat bahwa ketika kita sudah mendaftarkan diri, kemudian kita sudah menghitung, tentunya kita harus melakukan pembayaran pajak. Nah, pembayaran pajak itu sendiri sekarang sudah lebih mudah, yaitu kita tinggal membuat kode billing, ya, yang dimana aplikasinya adalah e-billing, dan kita bayar billingnya bisa melalui bank ataupun menggunakan Klik BCA, Mandiri, dan lain sebagainya yang menjadi provider untuk kita pembayaran pajak, ya. Kemudian data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing, ya tentunya ada NPWP, kemudian jenis pajak dan kode jenis setoran, masa pajak dan tahun pajak, kemudian jumlah pajak yang akan disetorkan ke negara, ya. Jika kita melihat dari kode billing, maka kode jenis setoran, ya, jenis pajak dan jenis setorannya kita melihat sama-sama di sini ada kodenya 411125100, berarti untuk setoran masa PPh 25 jika ada angsuran bulanan untuk kredit pajak pada SPT tahunan, ya. Kemudian 411125200 ini jika ada kurang bayar nih di akhir tahun, ya, pasal 29. Nah, kalau untuk apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018, maka setorannya nanti akan kita setorkan di kode jenis pajak dan jenis setorannya 411128420. Sedangkan untuk setoran PPN dalam negeri bagi apoteker yang sudah memenuhi persyaratan menjadi PKP, nah setoran PPN-nya dalam negeri untuk melunasi kurang bayar PPN pada SPT masa PPN, maka ID billing-nya kita buat kodenya 411211100. Oke. Nah, jangan lupa Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Nah, kita akan melihat di sini biasanya billing DJP di sini kita akan membuat kode billing, ya. Kode billing sekarang sudah integrasi ke berbagai macam website, ya, ataupun PJAP, ya. Jadi ini bisa melalui berbagai macam alternatif. Oke. Jangan lupa jika sudah membuat ID billing melalui aplikasi e-billing, tinggal kita terima kodenya, tinggal kita bayar, dan ada validasinya, ya, di bank atau pos persepsi, ya. Jadi bisa melalui internet banking, ATM, edisi, ataupun mobile banking, atau kita datang ke bank ataupun kantor pos, ya, untuk membayar pajak. Oke. Nah, bagaimana untuk pelaporannya? Nah, jadi kalau kita ngelihat kita bayar nih, nah SPT-nya jangan lupa surat pemberitahuan tahunan untuk pajak penghasilan PPh wajib pajak orang pribadi, ya. SPT terdiri dari satu halaman induk dan lampiran. Di sini ada 1771 strip 1, 2, 3, 4 dan lampiran lainnya bila ada. Ingat, kalau untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan orang pribadi, batas pelaporannya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Oke. Nah, ini bentuk formulirnya. Nah, kalau dia memenuhi kriteria menjadi pengusaha dengan kriteria tertentu, nah jenis formulnya adalah 1770. Nah, kemudian SPT PPN, ya. Nah, dibuat pada aplikasi e-faktur untuk SPT masa elektronik, ya. Untuk kepentingan pencetakan maka ada dua, yaitu PDF dan CSV, ya. Nah, ini kita biasanya laporkan di DJP online, tapi sudah ada aplikasi terbaru untuk pelaporan PPN, ya. Jangan lupa daftar, hitung, bayar, dan lapor. Sekian presentasi dari kami, ya.
Ingat, jika apoteker telah membantu rakyat menjadi sehat dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan taat, maka negara kita akan semakin kuat. Bersama MC Consulting, kami siap membantu Anda dengan kualitas pelayanan terbaik. Administratif, perhitungan perpajakan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan solusi yang kreatif dan informasi yang relevan, serta strategi perpajakan yang tepat dapat menjadi pilihan terbaik dalam setiap pengambilan keputusan bisnis Anda. MC adalah solusi terbaik untuk bisnis Anda. Segera hubungi kami ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.